Halo Ibu Kristina, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil jurnal ilmiah kami yang bertema peran komunikasi keluarga dengan anak sebagai mahasiswa dalam hubungan jarak jauh. Alangkah baiknya sebelum kami memulai hasil presentasi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Griselda Ovelina Tania dengan NIM 010452101103. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian dan hasil penelitian. Saya Abdul Kamid dengan nomor NIM 010452101112. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Nama saya Nadia Ulibasa, NIM saya 010452100091. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maudi Syama Fitria dengan NIM 010452100096. Nama saya Brian Alfredo dengan NIM 010452100076. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui komunikasi, setiap manusia memiliki berbagai cara dalam menyampaikan suatu pesan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, seringkali komunikasi tersebut mengalami adanya suatu perubahan ketika anak sudah masuk dalam dunia perkuliahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai kesibukan terkait kegiatan perkuliahan yang mengharuskan anak untuk berperan aktif dari sisi akademik maupun non-akademik. Kesulitan komunikasi yang disebabkan sinyal juga menjadi salah satu alasan yang membuat anak sulit melakukan komunikasi dengan orang tua. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana peran komunikasi antara orang tua dengan anak sebagai mahasiswa rantau yang tinggal jauh dari keluarga. Metode yang dilakukan ialah kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data dari pendapat atau stigma mahasiswa terkait peran komunikasi dalam suatu keluarga. Hasil penelitian membuktikan bahwa setelah adanya proses merantau terjadi suatu perubahan perilaku komunikasi anak dengan orang tua. Komunikasi merupakan suatu aspek atau perilaku yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai salah satu cara untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, melalui komunikasi, setiap manusia memiliki berbagai cara dalam menyampaikan suatu pesan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila kita melihat lingkungan di sekitar kita, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari komunikasi. Sama halnya dengan komunikasi antara orang tua dengan anak yang akan terus-menerus dilakukan. Seiring perkembangan usia sang anak, tentunya akan terdapat beberapa perubahan sikap dan perilaku yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola komunikasi antara anak dengan orang tua. Hal tersebut terjadi karena kesibukan anak yang perlu berperan aktif dalam setiap kegiatan di perkuliahan dari sisi akademik maupun non-akademik, terlebih bagi mereka yang harus merantau keluar kota maupun keluar negeri. Sehingga semakin minim adanya suatu komunikasi yang aktif antara orang tua dengan anak. Nah, terdapat beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu keluarga itu memiliki hubungan yang harmonis dan bersifat positif, yaitu diantaranya adalah saling mendukung, kasih sayang yang adil, komunikasi yang bersifat terbuka, saling menjaga, menghormati, dan peduli satu sama lain. Dengan demikian, keseluruhan interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. Metode penelitian yang kami lakukan adalah kualitatif dan deskriptif, di mana penelitian ini menjelaskan peran komunikasi antara orang tua dengan anak sebagai mahasiswa rantau yang tinggal jauh dari keluarga. Alasan kami menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data dari pendapat atau stigma mahasiswa terkait peran komunikasi dalam suatu keluarga, sehingga kami bisa mengetahui beberapa info terkait permasalahan sesuai topik dan kondisi lapangan yang ada dalam kondisi alamiah. Maka kami merasa bahwa metode kualitatif dan deskriptif lebih tepat digunakan. Fokus utama dari data kami yang kami ambil ialah kepada mahasiswa rantau yang merasakan pentingnya komunikasi dengan orang tua terhadap kegiatan pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa. Peran komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga ialah pola komunikasi yang terjadi secara alami,
yang terjadi di antara orang tua dan anak-anaknya. Komunikasi yang terjadi di dalam keluarga merupakan interaksi utama yang dapat membentuk karakteristik setiap anggota keluarga di dalamnya. Terdapat beberapa karakteristik yang menunjukkan suatu keluarga memiliki hubungan yang harmonis dan bersifat positif, di antaranya ialah 1. Saling mendukung. 2. Kasih sayang yang adil. 3. Komunikasi yang bersifat terbuka. 4. Saling menjaga, menghormati, dan peduli satu dengan lainnya. Dengan adanya pola komunikasi yang baik dan positif di dalam suatu keluarga juga dapat meringankan beban yang dialami oleh setiap anggota keluarganya. Sehingga setiap anggota keluarga dapat meminimalisir timbulnya depresi atau pola pikir negatif dengan kehilangannya motivasi di dalam menjalani hidup keluarganya. Karena itu, peran komunikasi keluarga sangatlah penting bagi kesehatan mental bagi setiap anggotanya, yang tentunya memerlukan suatu perhatian dan interaksi yang cukup dengan orang tua maupun. Menurut Effendi, menegaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses dalam menyampaikan pesan oleh seseorang kepada orang lain, terkait sikap. Poin kedua yaitu hambatan komunikasi. Dalam penelitian ini, bahwa hambatan komunikasi yang dialami mahasiswa terjadi karena media komunikasi dan waktu antara orang tua dengan sang anak. Hal ini terjadi bisa saja orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau anak yang sibuk dengan kegiatan akademik atau non-akademiknya. Padahal hal yang seperti ini bisa merubah dan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam kesimpulan bahwa hambatan yang seperti ini semakin mempersulit orang tua dan anak dalam melakukan interaksi dan memiliki hubungan yang baik. Bahkan ada juga orang tua dan anak memiliki perbedaan pendapat dan argumentasi yang menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Poin yang ketiga yaitu pola komunikasi jarak jauh dengan anak sebagai mahasiswa. Hampir seluruh mahasiswa mengharapkan pola komunikasi yang bersifat positif. Dari harapan anak sebagai mahasiswa, hampir keseluruhannya berharap bahwa orang tua mampu menyisihkan waktu kesibukannya, begitupun sebaliknya. Kemudian, orang tua lebih responsif dan terbuka, begitupun sebaliknya. Dari solusi penelitian ini, agar orang tua dan anak Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian. Diketahui bahwa hasil tes peran komunikasi keluarga pada pandangan responden bahwa tempat untuk saling bertukar cerita mengambil persen lebih banyak, yaitu 33%. Sedangkan yang paling sedikit yaitu tidak terjadinya kesalahpahaman, yaitu 9%. Hal ini membuktikan bahwa interaksi utama yang dapat membentuk karakter setiap anggota keluarga. Berikutnya hasil penelitian yang kami lakukan terkait bagaimana pandangan responden mengenai hubungan atau interaksi jarak jauh dengan orang tua ialah: apakah mahasiswa atau anak membutuhkan adanya komunikasi dengan orang tua yang bersifat positif? Dalam hal ini lebih banyak memilih membutuhkan dengan persentase 44%, sedangkan sangat membutuhkan 22%. Dan apakah komunikasi yang bersifat positif dengan orang tua menjadi hal yang berpengaruh dengan kegiatan perkuliahan? Hasilnya bahwa responden menjawab 100% ya dan tidak 0%. Kemudian saya akan membahas mengenai simpulan serta saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian survei kali ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pentingnya peran komunikasi dalam suatu keluarga. Karena keluarga merupakan hasil interaksi pertama yang dilakukan oleh anak terhadap orang lain. Orang tua wajib memperhatikan bagaimana cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anaknya, karena itu semua akan mempengaruhi karakter dan pola pikir anak di kemudian hari. Pengalaman komunikasi anak juga memegang peran penting dalam segala hidup sang anak. Maka dari itu, komunikasi yang positif harus diterapkan dan tidak ada kata telat untuk memperbaiki komunikasi antara anak dan orang tua. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Semoga apa yang telah kami presentasikan hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti.
Sekian dan terima kasih.